Welcome teman-teman semuanya, selamat datang di video keempat. Setelah kita membahas tentang zona supply dan juga zona demand di video sebelumnya, hari ini kita akan membahas satu elemen yang sering membuat trader pemula itu bingung, yakni adalah likuiditas atau liquidity. Seringkali kita melihat zona yang sudah kita gambar atau sudah kita tentukan itu ditembus begitu saja, hanya untuk melihat harga itu kemudian berbalik arah dengan sangat cepat. Di video ini kita akan belajar bahwa kejadian tersebut itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagaimana cara pasar mencari bahan bakar sebelum melakukan pergerakan besar. Oke, mari kita perhatikan terlebih dahulu materi yang sudah saya siapkan di layar. Jadi pada dasarnya, likuiditas itu adalah tumpukan pesanan stop loss yang ditempatkan oleh trader retail di area-area yang terlihat aman. Kalau kita perhatikan, apabila pasar itu pergerakannya seperti ini, kita akan melihat area-area base yang berada di area-area penting. Biasanya, trader itu akan menempatkan stop loss di area-area yang kelihatan aman. Misal di sini, ataupun bisa juga di area bawah seperti di sini. Nah, kan tapi seringkali market itu seringkali membuat manipulasi sehingga seringkali menjebak ataupun mengenai stop loss para trader sebelum melanjutkan pergerakan pembalikan selanjutnya, seperti pergerakan ke atas ataupun pergerakan penurunan. Dan ini yang akan kita pelajari. Jadi kalau kita perhatikan ya, garis panah ini sudah menembus titik-titik yang berada di key level ataupun area penting. Dan itulah yang biasa disebut dengan liquidity ataupun liquidity swap atau pengambilan likuiditas. Pasar itu butuh pesanan tersebut sebagai bahan bakar untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Biasanya pasar itu akan mengambil likuiditas ataupun stop loss yang berada di area-area penting sebelum melanjutkan pergerakan besar selanjutnya. Kita ambil contoh lain. Jadi di sini kita bisa ambil contoh seperti equal high dan juga equal low. Kalau kita perhatikan ilustrasi di sini, saat harga itu membentuk dua puncak yang sejajar atau equal high, atau dua lembah yang sejajar ataupun equal low, trader retail itu seringkali menganggap bahwa ini adalah area sebagai area support dan juga area resisten yang sangat kuat. Padahal di atas ataupun di bawah area ini itu tersimpan ribuan stop loss yang menjadi target bagi institusi besar. Kita ambil contoh lain. Nah, di sini ada trendline liquidity. Ini pun juga termasuk dalam likuiditas dan seringkali menjebak para trader ataupun trader retail seperti kita. Nah, kita bisa perhatikan bahwa di sini terdapat dua trendline, yaitu trendline kenaikan dan juga trendline penurunan. Banyak trader itu akan menempatkan stop loss di area-area yang sekiranya dianggap penting. Contoh, di area ini, lalu di sini, ataupun bisa juga di area ini, lalu juga di sini. Biasanya trader itu akan menempatkan stop loss, misal dia akan melakukan entry seperti ini dan menempatkan stop loss exact di area bawah sini. Dan seringkali institusi besar itu akan sengaja untuk mengenai area stop loss kita sebelum selanjutnya melakukan kenaikan. Mungkin hasilnya akan seperti ini, sehingga stop loss kita akan hit terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Oke, daripada kita bingung, kita langsung saja praktik di live marketnya. Di sini gue pakai aset dari XAUUSD. Nah, kalau kita perhatikan ya, banyak sekali area-area yang sekiranya itu penting untuk bisa jadikan acuan dalam kita mempelajari area likuiditas. Kita akan melihat liquidity swap ataupun pengambilan likuiditas yang dilakukan terutama oleh institusi-institusi besar. Kalau kita perhatikan contoh area seperti area ini, maka kita akan berasumsi bahwa ada trader yang menempatkan stop loss-nya di area pucuk dari candle merah ini. Misal, dia akan melakukan entry di area ini, lalu dia akan menempatkan stop loss di candle paling bawah di area ini. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah trader tersebut akan mengalami stop loss karena harga itu akan menembus area stop loss dia ataupun mengambil likuiditas yang dimiliki sebelum kemudian melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Dia akan naik sampai sini. Nah, kurang lebih pasar akan bekerja seperti itu. Dan juga kita ambil contoh lagi seperti
Nah, area ini kita bisa perhatikan bahwa area ini itu merupakan area yang sangat kuat kalau kita jadikan sebagai resisten. Tapi apa hasilnya? Hasilnya area tersebut malah di-break ke atas sebelum melanjutkan penurunan yang lebih tajam. Mungkin ada trader yang akan mengambil posisi short ataupun penjualan di sekitar area ini, lalu dia akan menempatkan stop loss-nya exact di area pucuk dari candle paling atas ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah trader tersebut akan mengalami stop loss sebelum kemudian harga itu akan bergerak turun. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari liquidity. Kalau kalian mau praktek, langsung kalian bisa mengaplikasikan ini di berbagai aset, mulai dari komoditas, forex, ataupun aset-aset yang lain. Karena pada dasarnya likuiditas itu bermain ataupun bisa di-apply di semua aset ataupun semua instrumen. Dan yang paling penting, kalian harus jeli supaya kalian ini bisa melihat likuiditas mana yang sekiranya valid dan juga paling kuat dan bisa dijadikan acuan untuk melakukan entry ataupun mengambil suatu posisi. Dan pada dasarnya tugas kita sebagai trader itu bukan menjadi bagian dari likuiditas tersebut, tetapi menunggu sampai likuiditas itu diambil, baru kemudian kita akan mencari konfirmasi untuk masuk ke pasar bersama para pemain besar. Jadi kita hanya akan mengikuti flow dari uang-uang besar karena pada dasarnya smart person just follow the smart money. Kesimpulannya, likuiditas adalah peta di mana uang bersembunyi di pasar. Dan dengan memahami di mana stop loss mayoritas orang berada, terutama trader-trader retail seperti kita akan bisa menghindari jebakan-jebakan umum yang sering dialami trader retail. Dan mungkin itu saja penjelasan dari video juga tentang likuiditas. Kalian bisa apply ilmu ini di instrumen manapun, di aset manapun. Dan kita selanjutnya akan menggabungkan semua materi yang ada dari video 1 hingga video keempat menjadi sebuah strategi lengkap yang disebut dengan entry model yang bisa sekiranya digunakan sebagai pegangan dalam melakukan open posisi ataupun take posisi. Dan terima kasih sudah menonton video keempat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian and see you.